Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, bosku. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan mereview terkait dengan sebuah trending topik teman-teman untuk saat ini di tanggal 12 September ya. Jadi kalau saya lihat data dari beberapa data ya, termasuk dari CoinMarketCap yang berikut dari CoinMarketCap, dari Indodax ya, dan juga beberapa media online yang menyangkut terkait dunia cryptocurrency bahwa hari ini ada namanya Alonso Harford, teman-teman. Jadi ini dalam kategori trending Alonso Harford, dalam kategori signifikan Alonso Harford ya, dalam kategori hot ya Alonso Harford ya. Jadi luar biasa, seperti apa sih sebenarnya Alonso Harford ya. Bagi teman-teman yang mau subscribe, silahkan subscribe. Yang belum ya, silahkan disimak baik-baik dari awal hingga akhir teman-teman ya. Ya, dikutip dari laman Zipmax ya. Jadi Cardano Alonso Harford apa saja yang perlu kita ketahui ya teman-teman ya. Apakah Harfordnya sama dengan yang lain yang bisa membentuk koin baru atau bukan ya. Sebentar disimak ya. Saya langsung bacakan saja ya bosku ya, apa itu kalau Cardano Alonso Harford ya. Cardano Alonso Harford adalah ya, peningkatan besar yang dilakukan pada jaringan Cardano ya, yang melihat implementasi fungsionalitas smart contract yang sangat dinanti oleh penggemar dunia kripto ya. Hartford itu sendiri sebuah pecahan yang dilakukan oleh aset kripto untuk membangun sistem baru yang berbeda dari aslinya. Biasanya Hartford diciptakan untuk mengembangkan jaringan yang lebih baik. Jadi kita setidaknya sudah tahu apa itu Cardano Alonso Hartford, apa itu Hartford itu sendiri ya. Sementara ya untuk smart contract adalah potongan kode komputer yang dijalankan ya secara otomatis ketika sebuah kondisi ditentukan telah terpenuhi. Dengan adanya pembaruan Alonso, siapa saja yang dapat membuat dan menerapkan smart contract, mereka memiliki blockchain di Cardano. Pembaruan ini telah tentunya dapat membuka jalan bagi decentralized apps ya. Jadi seperti itu ya bosku. Jaringan Cardano untuk saat ini selalu melakukan istilahnya pembaruan-pembaruan sehingga akan bisa lebih baik lagi ya teman-teman ya. Sejak didirikan pada tahun 2015, Ethereum telah menjadi platform yang dominan bagi perusahaan kripto untuk membangun proyek berbasis kripto. Kombinasi smart contract dan juga token ERC20 ya memungkinkan siapa saja untuk bisa membuat token mereka sendiri di atas infrastruktur Ethereum ya. Jadi sekali lagi untuk saat ini kan yang lebih populer memang sih jaring blockchain itu blockchain Ethereum teman-teman ya. Dan itu rata-rata token-token yang berjalan di blockchain Ethereum itu sendiri memang sangat mahal ya. Untuk harga yang masih terjangkau itu adalah blockchain-nya itu Binance Smart Chain ya. Tapi sekali lagi Binance Smart Chain juga banyak yang disalahgunakan ya. Banyak yang membuat token baru tapi sifatnya rug pull ya teman-teman ya. Itu sangat merusak daripada jaringan Binance Smart Chain. Dan ke depan ya, kalau ada sudah Ethereum yang kedua ya katanya biayanya fee-nya juga akan murah ya. Kita nantikan ya kalau teman-teman mungkin bisa lihat. Dan ini yang saya bahas adalah sekarang adalah jaringan Cardano teman-teman ya. Kemudian menyebabkan lahirnya DeFi ya, jadi Decentralized Finance ya. Akibatnya serangkaian protokol lain berlomba untuk membuat versi ekosistem Ethereum mereka sendiri. Setelah 6 tahun peningkatan Cardano Alonso ya akan menambahkan fitur baru yang membuatnya lebih sejalan dengan Ethereum. Jadi luar biasa ini. Peningkatan jaringan Cardano ini akan bersaing secara ketat ya. Mungkin ya mengejar ketertinggalan ya bosku ya. Dan juga proyek-proyek yang lain yang bersaing untuk menjadi platform pilihan para pembuat proyek aset kripto ya. Ini berbagai bentuk pengembangan Cardano mulai dari Piron ya, Selei, Guguen, Baso, Voltaire ya teman-teman ya. Nanti mungkin bisa dibaca-baca lagi. Saya mungkin menjelaskan terkait dengan yang terpenting aja. Pengaruh Cardano Alonso Harford ya.
Pengaruh Cardano Alonso Hartford ya, karena ada penerapan smart contract, yaitu dapat menjalankan untuk mengarah kepada decentralized apps ya. Jadi mereka ini lagi pengembangan ya, pembaruan smart contract sehingga blockchain Cardano ini bisa ya untuk bisa dibuat seperti decentralized apps atau bisa menyaingi daripada blockchain Ethereum itu sendiri. Selain itu ya, pengaruh daripada Hartford Alonso adalah Cardano dapat digunakan untuk mencetak non-fungible token, teman-teman ya. Jadi tahun-tahun pandemi saat ini ya, khususnya di tahun 2021 ini adalah tahunnya NFT, teman-teman ya. Dan sekali lagi untuk tahun lalu ya, atau tahun 2020 itu tahunnya DeFi, Decentralized Finance. Dan sekarang ya makanya si Cardano itu selalu melakukan pembaruan atau disebut dengan Hartford ya, yang mana bisa blockchain-nya itu bisa lebih berkembang dan sejalan dengan perkembangan yang terkini. Yang belakangan ini telah mendapatkan popularitas selama berlangsungnya pandemi ya. Kedua dampak tersebut tentunya menjadi keuntungan bagi Cardano Alonso. Tanggal rilis ya, pada tanggal 27, co-founder dari Cardano, Charles Hoskinson ya, menyampaikan mengkonfirmasi melalui kanal YouTube-nya bahwa ia memberikan lampu hijau atas perkembangan Hartford Alonso. Terdapat dua tanggal rilis ya. Yang pertama testnet Alonso sendiri dirilis 1 September dan akan serentak diluncurkan tanggal 12 September saat ini. Jadi saat ini ya teman-teman ya. Semua infrastruktur ya berjalan ya, dan menyatakan mengenai rilisnya mungkin akan menjadi rollover yang lancar ya, luar biasa ya bosku. Jadi itu informasi sedikit pengetahuan saling berbagi terkait dengan perkembangan Cardano Hartford Alonso teman-teman. Dan kalau kita lihat ya, saya kutip dari laman Indodax teman-teman ya. Mana Indodax ya? Sebentar, Indodax ini yang saya kutip data di mana ya? Oke, kita lihat dulu ya bosku. Sorry, sabar bosku ya. Ini ya, Indodax itu sendiri juga sudah melakukan informasi ya, rilis ya bahwa Indodax support Alonso Hartford Cardano ya. Dan sekali lagi ditegaskan kegiatan Hartford ini tidak menghasilkan token atau koin baru ya teman-teman ya. Jadi mereka ada beberapa informasi yang di sini juga deposit dan penarikan ada, aktivitas jual beli, ada sedikit penundaan ya karena menunggu rilisnya, dan di sini dikatakan bahwa diperkirakan akan menjalani Hartford sekitar tanggal 13 ya. 13 pada jam 4.44 waktu Indonesia Barat ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya sedikit menyentil terkait dengan grafik chart yang ada di Cardano teman-teman ya. Cardano itu sendiri kalau kita lihat memang sih sangat baik teman-teman, di mana pada sebelumnya harganya juga di bulan Juli itu harganya sangat-sangat murah, hanya 17.000 16.000 ya, tapi sudah masuk di bulan Agustus mulai menanjak teman-teman ya. Oke, mungkin sedikit informasi yang saya bisa dapatkan dari sebuah indikator yang saya gunakan teman-teman ya. Indikator ini dikatakan pada tanggal ya 7 ya, 8 ya, 8 Agustus ini terjadi support yang sangat dalam ya. Titik support yang sangat dalam menyebabkan pasti harganya turun di bawah daripada harga yang sebelumnya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman ya, jadi terjadi kenaikan, penurunan lagi, dan di sini ternyata juga titik resisten juga agak menguat teman-teman, sehingga membuat harga ini menjadi ke level yang agak tinggi lagi ya. Dan ini terjadi koreksi lagi. Ini kalau kita lihat, jika teman-teman ya, kalau saya melihat dari chart ataupun grafik yang ada di sini, kalau dengan adanya titik resisten yang menguat ini mendorong harga Cardano itu sendiri akan lebih naik lagi teman-teman, apalagi adanya Hartford Alonso Cardano itu sendiri. Semoga video ini ya bisa memberikan pemahaman buat kita semua. Jika teman-teman punya request terkait dengan koin-koin yang harus saya bahas ya, silahkan cantumkan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe di channel ini. Mohon selalu dukung channel ini agar bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.